betul Bu, dengan Ibu Rini ya? Iya, betul sekali. Udah janjian dengan Ibu Udah Rini? dong. Oke, sudah ditunggu dengan beliau di atas, Di lantai? di lantai 2. Oh, ke lantai 1 apa ini? Lantai 1 creative space untuk ruang kelas. Wih, keren. Lantai 3? Lantai 3 untuk private office dan masalah. Saya langsung lantai 2 ya. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Selamat ketemu lagi pada Insider. Kali ini episode This Is Me. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena beliau sudah 45 tahun berkiprah di insurance industry dengan berbagai macam yang kalau dilihat CV-nya panjang kali lebar. Beliau sempat menjadi juga Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, juga berbagai komisaris independen di perusahaan asuransi, dan 10 tahun sebagai Presiden Direktur PT Asuransi Bintang Tbk. Saat itu PT Asuransi Bintang Tbk mengeluarkan satu produk yang luar biasa canggihnya sehingga menjadi tren market pada saat itu. Nanti kita tanya lebih lanjut lagi ya. Episode This Is Me kali ini ditemani oleh Ibu Arianti Sulianto. Hai Bunda. Bayangin ya, di usia seperti ini cantiknya luar biasa loh. Saya wondering, kira-kira nanti saya seusia ini masih cantik seperti ini nggak? Dengan kesibukan beliau yang gila banyak banget, Bun. Apa aja sebenarnya aktivitas Bunda saat ini? Baik, terima kasih Rini. Jadi apa yang ingin diketahui dari Oke, saya? Bu Ari, saya paham waktu itu di PT Asuransi Bintang Tbk, Ibu presiden pada saat itu mengeluarkan satu produk yang belum semua orang punya, RSCC kalau nggak salah, 41A 41B, benar ya Bu ya? Benar nggak? Sebetulnya itu bukan soal wangsetnya ya. Kalau kita itu selalu menekuni dunia kita, ya walaupun saya jujur aja masuk dunia asuransi ini kan kebetulan saja. Kebetulan? Ya kebetulan karena dulu waktu saya masih belum lulus kuliah nih, kuliah saya juga di teknik kimia kan. Iya. Tapi karena kata kebetulan itu sebetulnya karena kebetulan ada iklan, terus syaratnya memenuhi, kan kebetulan kan, ya udah dicoba saja. Nah, perjalanan memang panjang, tapi tadi saya kan sampaikan ya, kalau kita serius, menekuni, menghayati, maka instingnya, jadi wangsit tadi yang kamu bilang apa, wangsit ya, itu sebetulnya muncul bayan saja, mengalir saja. Terutama ketika kita itu menghadapi risiko apa aja ya. Kebetulan kalau pertanyaan tadi kan ketika saya menjabat di Asuransi Bintang, berarti saya tentu harus menghadapi risiko bagaimana membuat perusahaan itu tetap going concern, tetap bisa berkelanjutan. Jadi waktu itu sebagai pemimpin perusahaan ya, itu pasti tanggung jawabnya kan besar sekali, terutama terhadap konsumennya. Nah pada waktu itu, ini ceritanya kan ada kerusuhan Mei. Iya kan, nggak jauh dari itu ya. Mei 98 ya, 98 ya. Yes. Nah ketika terjadi kerusuhan Mei itu kan terjadi banyak sekali kerusakan akibat kebakaran, pembakaran, baik itu kendaraan maupun properti gedung ya. Nah di saat itu biasa kan, kalau reasuransi yang menjadi pelimpahan risiko pasti akan jeli melihat ini ada dalam coverage atau tidak, karena itu hubungannya adalah dengan klaimnya kan. Nah sehingga memang itu sudah mulai berpotensi dispute, dan akhirnya reinsurance forumnya sudah pasti akan menolak. Pertanyaannya itu kerugian itu siapa yang akan mengganti, ya kan?
Sementara di dalam negeri kan kita punya Dewan Asuransi. Pada saat itu kan Dewan Asuransi kemudian menghimbau ini masuk klausula mana gitu kan. Yang cocok tuh klausulanya di mana. Mereka masih berkutat di diskusi itu. Saya dan tim saya itu merasa ini perlu proteksi. Jadi kita, saya dan direktur teknik itu langsung ke London mencari pasar tentang kerusuhan itu. Maksudnya pasar reasuransi ya. Karena kalau tanpa reasuransi tentu kita nggak akan bisa menjual produk kecuali hanya OR saja. Nah ini kan klien prime customer kita itu justru korporasi. Jadi kan besar-besar kan. Akhirnya kita dapat pulang ke Indonesia dengan confident-nya mengundang prime customer, tenang, kita akan memberikan cover itu. Jadi kita bisa memberikan ketenangan pada klien-klien kita. Itu satu hal yang kita lakukan untuk perlindungan konsumen. Selain itu Bu, apa yang kesuksesan apa lagi yang Ibu buat selama karir Ibu? Gini ya, kalau sukses ditanyakan pada yang bersangkutan itu agak susah ya, karena kan kita ngalir saja gitu. Baik, kalau gitu kalimat saya putar ya Bu. Iya pahitnya dong. Apa yang Ibu rasakan selama memimpin? Apa pahitnya Bu? Sekarang dibalik ya, susahnya gitu ya. Benar, susahnya. Kalau suksesnya biar orang lain yang menilai kan. Ya oke. Karena itu kan subjektif ya kan. Tapi kalau susahnya itu yang bisa mengatakan adalah diri saya ya. Pahitnya lah waktu Ibu itu jadi presidir. Susahnya atau pahitnya? Kalau pahit tuh dikasih pahit tadi ya. Kalau susah itu emang harus ya. Tapi tiap kali pasti ada aja susahnya ya. Ya udah, yang jelas gini. Kalau itu sangat berpengaruh pada karakter kita Betul, ya. betul. Sehingga masing-masing akan berbeda. Karena yang saya tahu juga Ibu karakternya keras. Jangan bilang keras. Keras. Jangan bilang keras. Disiplin. Disiplin. Disiplin bahasanya. Atau disiplin atau bersemangat. Yang positif bersemangat lah. Semangatnya Ibu luar biasa. Saya nggak pernah lupa. Nah itu aja yang positif. Karena kalau yang keras tuh ada negatifnya. Kopoh gitu. Ya oke. Kembali ke yang tadi semangat. Memang itu saya akui. Dari kecil sampai sekarang itu selalu bersemangat. Kalau mencoba sesuatu nggak berhasil, lagi, sampai bisa tercapai apa yang diharapkan, dalam arti tidak subjektif ya. Itu sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi gapnya muncul ketika mengukur dirinya itu orang lain harus seperti itu gitu kan. Nah jadi suka nggak sabaran. Kok nggak gini? Ayo dong yang selesaikan, tanggung jawab dan sebagainya. Itu satu, nggak sabaran. Yang kedua, emosi ya. Mudah-mudahan makin tua emosinya udah makin turun ya. Karena waktu dulu kamu ngerasain ya. Kamu ngerasain kan? Tapi Bu Ari yang sekarang jauh lebih ceria, ketawa. Haruslah. Walaupun ya nanti kalau ditanya sama anak atau mesti masih suka emosian gitu kan. Tapi itu penyebab emosinya sederhana. Ya karena gap tadi. Kenapa nggak diselesaikan? Kenapa nggak cepet? Kenapa nggak dilakukan ya gitu kan? Boleh nggak saya kesimpulan Ibu mau orang sama seperti Ibu hasilnya? Loh ya iya dong. Salah ya? Salah. Loh sekarang gini, apa sih yang ditinggalkan? Kalau yang ditinggalkan itu yang baik kan pengennya orang itu atau anaknya atau apanya kan yang baik. Bu Ari, Ibu melihat diri Ibu sendiri itu seperti apa? Kalau melihat diri sendiri kan susah kecuali bercermin ya. Ya, kalau dilihat di cermin. Kalau nggak bercermin nggak bisa lihat. Kan sebenarnya kalau kita bercermin kita lihat, oh alis saya kurang ke kiri harus ditambahin. Oh ternyata alis saya sebelah sini lebih pendek. Nah, saya ingin tahu cara Ibu melihat diri Ibu sendiri dalam cermin itu. Jadi maksud saya bercermin tadi, ya kalau fisik dan bercermin ya. Tapi kalau yang pengen tahu diri sendiri itu bercermin dari hasil yang dilakukan. Hasil dilakukan, kemudian interaksi dengan lingkungan begitu ya.
itu kan bisa dibaca. Ya, Kalau perilaku kita kurang pas gitu, nah itu kelihatan sehingga kita bisa menilai, oh berarti aku harus mengkoreksi di satu hal tertentu. Pertanyaannya kalau yang dilakukan itu udah diyakini benar, kemudian lingkungan itu menilai lain, perlu dikoreksi nggak? Nah itu muncul self confidence-nya itu kan tinggi, enggak ini aku yakini benar. Artinya ketika lingkungannya nggak suka tapi yang kita lakukan adalah benar, ya itu tantangan. Tapi kalau kita evaluasi diri memang ada yang kurang dari kita, ya itu seharusnya kita lawan ego kita untuk mengoreksi. Apakah itu mudah? Ya emang nggak mudah. Kadang berhasil, kadang nggak juga ya. Pasti. Nah, berhasil tidak berhasil itu menurut Ibu secara garis besarnya, Ibu melihat tuh sebenarnya do and don'ts yang harus dilakukan oleh seorang leader itu seperti apa sih? Iya, hal yang baik itu yang harus dilakukan. Nah, pertanyaannya kan hal yang baik itu seperti apa gitu kan? Kita kan bicara soal leader. Berarti memimpin satu institusi atau korporasi gitu ya. Kita punya kok banyak pedoman untuk berperilaku baik sebagai pemimpin. Utamanya itu di tata kelola ya. Kalau menyinggung soal tata kelola korporasi, tata kelola korporasi itu kan mengajarkan semua pemimpin, bahkan yang calon pemimpin itu tidak hanya yang puncak ya, pemimpin puncak saja loh, manajer juga pemimpin departemen, pemimpin divisi, bahkan pemimpin negara gitu ya, itu semua kan mesti mengetahui mana yang boleh dan yang nggak boleh, bahkan pedomannya aja ada. Belum lagi kalau tata kelola itu double pedoman ya, artinya kalau udah bicara etika, integritas itu pedomannya makin lagi ke keyakinan kita kan, mana yang baik dan yang tidak. Nah kalau dalam pengelolaan korporasi atau perusahaan itu pedomannya banyak, bahkan pilar atau platform yang harus diikuti atau dipertahankan itu jelas di dalam tata kelola itu kita bicara strukturnya. Kalau kita bicara struktur organ, kalau udah organ kita bicara orang gitu kan. Terus yang kedua prosesnya, artinya dalam membuat kebijakan, membuat keputusan itu prosesnya ada. Yang baik itu seperti apa? Wah luas banget sih Rin kalau ngomongin itu, karena di dalam proses itu ada konflik kepentingan, ada independensi, itu semua harus kita pelajari dan kita yakini ya bahwa pedoman itu kan sesuatu yang memang membawa kita pada, menuntun kita pada hal yang baik. Jadi kalau leadernya itu ya belum leadershipnya harus strong kayak gitu ya. Kalau Ibu nih misalnya udah Oke, saya udah nyerah, saya udah capek. Ibu lari kemana, Bu? Saya itu, ya tadi itu kan saya udah ngomong ya, modalku tuh kalau nggak semangat, ya pengennya disiplin ya. Tentu saya sendiri juga nggak 100% gitu ya, tergantung situasi juga. Nanti kalau seperti itu gapnya kan ya bikin chaos tadi kan. Bukan lari sebenarnya, tapi mengelabui. Kalau kita itu tetap memikirkan, stres itu kan pasti ada tekanan ya, ada ketidaknyamanan. Ya sudah, dikelabui aja. Dikelabui dengan apa? Makan? Iya bisa. Tapi makannya? Iya, tapi intinya ada orang yang begitu, makanya jadi kegemukan. Saya gitu ya. Ya, artinya gini, mengalihkan untuk mengurangi beban pikiran itu ya. Misalkan traveling, jalan-jalan, atau kok tiba-tiba sama anaknya nggak tahu lah main kemana. Bahkan saya pun pernah diajak nonton film, iya udah ikutin aja, nyenengin anak, padahal sebenarnya sambil mengalihkan distract ya dari apa yang dialami. Jangan Ibu tidur lagi di bioskop?
Enggak sih. Enggak. Enggak sih, karena saya paling cepat beradaptasi. Oh, Jadi iya, makanya iya. contoh adalah kalau nonton bioskop, oh ya dibuat tertarik. Pada satu lingkungan buat tertarik. Perjalanan panjang dibuat gimana supaya kita itu bisa nyaman gitu loh. Tapi kalau stres kan nggak bisa dihindari, maka cari kenyamanan di tempat yang lain, jangan di area yang membuat stres. Ibu termasuk orang yang organizer nggak atau bisa sudden move gitu? Sudden move dalam arti yaudah deh kita traveling hari ini gitu, atau harus di planning baru bisa jalan? Saya itu lebih ke planningnya, tapi bisa sudden move-nya. Okay. Jadi ketika mau sudden move, planningnya dikejar. Jadi kan misalkan gini, ya udah deh besok kita jalan gitu. Pasti nggak mungkin akan jalan dengan ya gimana besok deh, nggak mungkin. Karena sudah planning, walaupun itu mendadak, tetap diisi dengan planning. Cuman mungkin planningnya kurang sempurna ya, karena tidak ada waktu untuk menguji, mengeksplor lebih jauh, membandingkan misalkan gitu ya, mana yang lebih baik. Itu menjadi sempit, tapi tanpa itu nggak mungkin. Oh oke. Bukannya lebih fun Bu untuk sesuatu yang dadakan? Nah itu makanya kadang-kadang bedanya seperti dengan pasangan saya, kenapa sih mesti di-plan? Itu kan? Iya karena saya itu sudah terbawa terbiasa dengan pengelolaan risiko. Itu Okay. awalnya cikal bakalnya. Ya karena kan kalau besok nggak dapet tiket gimana? Rugi gitu kan, seolah-olah itu semua harus terencana gitu. Tapi itu yang memang kadang-kadang kalau kita ada di satu environment yang homogen dengan sikap dan perilaku yang sama, itu biasa-biasa aja. Akan merasa itu menjadi masalah ketika itu kita heterogen gitu. Maksudnya yang satu kok ekstrem sini, yang satu ekstrem lain. Itu baru itu. Makanya kalau menghadapi anak buah atau bos yang sudah selaras, pasti itu sangat-sangat mudah kan? Betul. Yang Betul sudah gak? sejalan, saya setuju. Itu juga kah yang melandasi Ibu menulis buku? Apa itu? Tata kelola. Ya. Dari dulu saya itu sebelum Ibu ada. menuangkan pemikiran atau apa yang membuat pada saat itu Ibu memutuskan? Kenapa tertarik gitu? Iya betul. Sudden move kah atau aduh Enggak sih. taruh di satu tempat lah semua pemikiran? Enggak sih. Atau buat legacy atau buat apa Bu pada saat itu? Enggak juga. Untuk aja. Untuk mendapatkan satu keadaan yang homogen tadi, tapi homogen yang positif ya. Dari dulu itu memang ternyata apa yang saya lakukan itu adalah proses manajemen risiko tadi, menghadapi risiko, kemudian supaya mencapai target. Dulu kan saya masuk juga jadi sales person ya, itu kan juga udah kebebanan. Iya kamu juga lah. Tapi aku waktu itu sudah ini ya. Kalau kita sudah terpola hidupnya seperti itu, ya pasti ketika menemui, oh nyaman ternyata kalau melaksanakan tata kelola yang baik. Saya ingat betul ketika pedoman itu belum lahir. Kemudian memang Indonesia kemudian kalau harus berhubungan dengan investor dari luar negeri, itu kan pasti yang very basic question itu adalah sudah menerapkan tata kelola yang baik belum, risk management belum. Pertanyaan standar. Oh itu pasti, itu best practice yang universal. Ya. Jadi artinya ketika belum menerapkan itu ya pasangannya nanti takut ada gap kan. Betul. Dari situ muncullah di tahun sekitar 2000-an ketika pemerintah juga mendirikan KMKG yang dulu NCCC itu di bawah Kementerian Equine, itu adalah independent body yang mengurus pedoman tata kelola. Dari situlah mengacu ke international best practice. Kalau kita mau membuka diri ya, bisnis keluar ataupun mengundang investor dari luar, otomatis kan harus in the same playing field gitu kan. Nah itu saya tertarik dan saya kebetulan melalui ISEA pada saat itu menjadi partner KMKG menyusun yang sektoral.
Nah, karena seneng ya pasti lebih semangat lah ya. Nggak seneng pun harus semangat, apalagi seneng lebih semangat menyusun itu. Itu saja tantangannya waktu itu kan mengatakan, apa betul melaksanakan, waktu itu terkenalnya GCG ya sekarang nanti governance itu. Apa betul kalau melaksanakan itu tuh akan menjadi lebih baik? Ya harusnya iya harus kita yakini. Tapi benar bahwa ya gimana malah nggak laku, harus begini, semuanya harus mengikuti rambu-rambu begitu ya. Tapi ya kita harus yakini. Dan kenyataannya ya membuahkan hasil. Bu, siapa tokoh asuransi yang menjadi inspirasi Ibu sampai ya Ibu bisa mengambil makna atau mengambil sesuatu yang beliau jalankan, diadopt di tempat Ibu? Ada nggak, Bu? Nah ini kelemahan saya, kurang membaca. Kita bisa mengagumi seseorang. Kurang membaca punya buku? Iya, entar dulu nanti tak ceritain kenapa aku sampai nulis buku gitu. Iya. Nah, orang itu mengenali individu itu banyak cara. Karena interaksi langsung atau membaca kan. Ini kan interaksi enggak, membaca enggak. Itu kelemahan saya. Sehingga saya tidak tahu persis karakter dari sosok yang harus diidolakan. Tapi setidaknya saya itu mengerti ada sosok yang memiliki kekuatan di satu hal yang sambil. Jadi beberapa sosok sih gitu loh. Karena memang nggak tahu itu dipengaruhi oleh satu sikap yang memang punya punya keyakinan atau bukan keyakinan. Kalau negatifnya yang tadi itu ya kamu bilang resistensi yang keras. Oh iya. Yang keras. Tapi enggak juga sih, saya selalu melihat sisi positif dari beberapa tokoh dan itu kita adopsi. Karena kita yakini bahwa penokohan seseorang yang all out gitu kan itu juga nggak bisa, pasti ada sisi kurangnya ya. Dan kita kolek aja, dari sosok ini saya mendapatkan ini, dari sosok ini saya mendapatkan ini, gitu. Jadi mungkin positifnya yang bisa saya bagikan. Tadi itu semangat dan tidak berhenti belajar. Segitu banyaknya tugas Ibu, seabrak-abrak kegiatan Ibu, belum mengajar, hobi mengajar kan Bu ya? Iya. Pelit nggak Bu ngasih nilai? Tapi ada suka ngajarnya yang milih-milih karena suka ada nggak sabarannya. Nah, pelit nggak Bu ngasih nilai Bu? Hah? Ibu pelit nggak ngasih nilai? Menurut saya bukan pelit atau murah. Gampang nggak ngasih nilai? Pas. Kenapa? Saya selalu punya referensi. Belajar, baca dong. Pendidikan yang benar itu yang namanya, istilahnya lupa apa ya di kampus dulu, menjadi acuan menilai, itu kan harus komprehensif. Jadi kalau seperti apa kemampuan si anak didik, nilainya segitu. Jadi nggak berdasarkan like dislike, itu pasti ada acuannya. Nah itu tadi kembali lagi kan, presisi. semua harus pakai referensi. Kebayang ya lama kali ya nilainya ya, semua harus ada aturannya. Emang menilainya lama. Bener, karena kan? dikoreksi satu-satu. Karena harus presisi dan katanya aturannya mengajar makin rendah itu komentarnya harus makin komplit. Kecuali udah dokter cuma ditandain aja kode gitu. Turun lagi itu hanya satu kata gitu. Tapi kalau yang makin ke bawah karena mengajari makin komplit. Bayangin kalau semua dikoreksi. Iya. Bu, segitu banyaknya kerjaan tadi ya, kegiatan, belum lagi episode Ibu mengkoreksi berbagai nilai dari peserta, anak didik. Bagaimana Ibu membagi waktu Ibu dengan keluarga? Loh ya kalau dulu waktu saya anaknya masih kecil-kecil ya lebih sulit, makanya aku nggak ngajar kan waktu anak-anakku kecil. Kemudian pada waktu saya diberi amanah menjadi assistant director, artinya memimpin perusahaan gitu ya. Ya yang gitu-gitu nggak diambil, kan aja sekarang nulis buku juga sekarang. Dulu mana? Kan Ibu ada cucu sekarang, cara main dengan cucu bagi-bagi. Cucunya juga udah besar, udah mau kuliah. Cucunya udah kuliah, ibunya neneknya masih segini.
Awet Jadi- muda. Jadi ceritanya itu semuanya itu kita juga punya ukuran ya. Makanya kalau ditanya gimana bagi waktunya, ya tergantung masanya kan. Ketika masanya dulu harus mengedepankan rumah tangga karena anak-anak masih sedikit, ya pasti harus alokasi waktu untuk rumah tangga harus lebih banyak. Are you sure Ibu? Oh, iya. Karir Ibu luar biasa loh. Biasanya Iya, lebih aku banyak dulu ke nggak karir. ngajar, nggak nulis, nggak baca juga. Jadi artinya begitu itu sudah mulai berkurang, bukan berarti perhatiannya ya, karena kan ini ada dua hal nih. Perhatian itu tidak selalu selaras dengan waktu kan, tergantung dari quality-nya gitu kan, ceritanya gitu. Bu, apa yang paling berharga menurut Ibu? Dalam hidup, kepercayaan, Kepercayaan. hmm. Nice quote. trust. Oke, Ibu punya quote untuk kepercayaan? Iya lah. Orang yang dipercaya itu gak gampang. Orang beli harta atau kan bisa gampang ya. Gampangnya itu maksudnya ada jalan pintas, ada jalan panjang. Walaupun yang pintas nggak bener ya. Tapi kan ada proses lebih panjang gitu. Dan bisa gitu. Kepercayaan prosesnya panjang atau pendek? Iya panjang lah Bu. Panjang juga. Ini kembali kenapa saya jadi yang interview lagi? Sorry Mbak Rini. Gak apa-apa, saya cuma bisa diem kalau Saya sama cuma Ibunda merasanya yang diajak ngobrol aja. Iya, Maksudnya ini di share atau gimana? di share. Bu, pernah nggak Ibu ada yang break your trust atau Ibu justru break their trust? Apa yang pahit yang pernah Ibu rasakan? Kehilangan kepercayaan. Hmm. Pernah. Di Tapi- karir, di keluarga atau Di macam-macam. the most yang hurt you a lot? Yang membuat terganggu. Yes. Ya kalau di keluarga membuat terganggu, di masyarakat membuat terganggu, ya itu pasti cukup ini, cukup nyinggung Ibu. melukai gitu ya. Ah. Tapi itu selalu ada hikmahnya. Kenapa orang atau pihak lain melakukan itu? Pasti kita kan ada curiosity-nya ya. Itu curious tuh loh, itu juga kita jadi orang tuh selalu curious. Ngelola risiko juga Kepo itu. ya Bu ya. Oh, kepo itu penting untuk mengelola risiko. Termasuk tadi Ujung-ujungnya julid Bu biasa kalau kepo. enggak lah, kepo yang positif itu ya curious tadi itu. Kenapa ya saya kecewa karena kehilangan kepercayaan, gitu kan? Ya pasti dicari tahu. Kalau nggak ketemu, ya sudah itu urusan yang membuat dia nggak percaya gitu kan. Kalau diri kita sampai tidak percaya pada diri sendiri, itu yang bahaya. Iya. Hilang PD-nya ya. Oke, baik. Last question Ibu. Last question ini udah mau sholat tahajud Bu saya. Mau. Oke, last question Ibu. Legacy apa yang mau Ibu tinggalkan di insurance industry ini? Ya pasti yang bermanfaat untuk orang banyak dan panjang gitu loh. Artinya gini, kalau kita omong soal legacy, kita bicara warisan gitu kan. Ya kan warisan aja kalau berupa harta benda bisa langsung, bisa enggak kan. Begitu juga legacy yang kita maksud itu tidak pada harta benda ya, tapi satu sikap pedoman yang membuat panjang itu dilakukan dan diyakini itu menghasilkan sesuatu yang baik. Oke, jadi itu legacy yang mau Ibu tinggalkan. Ya, dan berupa apa? Ya berupa apapun ya, tindakan ataupun tulisan, dinyatakan dalam tulisan ya. Kalau udah meninggal kan nggak bisa dinyatakan ya. Kalau tulisan masih bisa dibaca orang yang dulu itu punya legacy seperti itu ya.
Tapi bahwa kemudian yang membuat legacy itu setelah tidak ada, nggak pernah tahu bagaimana merawat itu. Benar nggak? Termasuk benda maupun satu sikap, ajaran, itu kan kalau sudah kita nggak ada kan tidak tahu ya. Nah, tapi kita berharap bahwa sesuatu yang diyakini baik ya semoga terawat gitu loh. Rawat dan bisa digunakan terus gitu. Sebagai salah satu alpha moment ya kalau saya bilang ya. Tough banget, kemudian pendiriannya sangat kuat Bu. Apa yang membuat Ibu ilfeel kalau bahasa sekarang terhadap sesuatu yang Ibu sudah passion banget, sudah semangat, excited, tiba-tiba jadi hilang feeling buat Ibu? Ya udah, kalau kita ngomong kepemimpinan gitu kan, tadinya kan wah keren gitu ya, ini udah maju banget dan wah teladan yang baik. Jadi kalau tuh ada satu tindakan yang bisa kok gini gitu Ibu bilang, langsung jeblong. Apa Bu saya juga? Langsung tadinya tegar, tegak, terus gitu. Gitu. Ya gitu. Tapi itu biasanya ya ilfeel itu bisa sesaat, bisa pendek, bisa panjang. Yes. Tergantung pada ininya, value-nya. Ada yang substansial yang terkait value. Nah itu panjang ilfeel-nya. Iya. Kembali ke trust juga kali ya. Iya. Ada hubungannya, ada korelasi. Baik. Gitu. Ada lagi yang Ibu mau sampaikan buat kita semua belajar banyak dari Ibu, atau do and don'ts yang Ibu rasa perlu supaya kita yang kaula muda sih ya, muda Bu, atau leader-leader yang sekarang bisa belajar lebih banyak dari kesuksesan para seniornya? Sebenarnya nggak panjang sih ngomongnya ya, karena saya yakin dari generasi ke generasi itu pasti ada yang lebih baik, tapi dan berubah karena teknologi, karena kemajuan zamannya gitu. Tapi ada satu hal yang nggak berubah. Satu adalah itu tadi, jadi orang itu harus punya semangat, rencana, dan beretikat baik. Semangat, rencana, beretikat baik. Jadi dibalik ya, rencana, semangat, dan selalu beretikat baik. Rencana, jadi semangat, menjaga integritas itu penting. Gitu. Cakep. Masih saya tuntun sama pantun terakhir ya, tapi nanti aja deh. Baik Bu Arianti Sulianto, terima kasih banyak berkenan berbagi ilmu sama saya, hadir di Insurance Insight Channel episode This Is Me bulan Maret 2024. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you Ibu. Terima kasih. Enggak, milenial yang ya, gitu dong. Milenial